Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita tes dulu kiriman ini 2 orang ya. Aduh, yang satu lupa saya taruh lagi nama antriannya. Ini yang sebelah sini atas nama Jaka Wiguna di Bandung. Dia order covernya doang, tapi ini covernya yang udah di repaint ya, udah di dicat ulang. Sama-sama ke Bandung, tapi yang satu lagi atas nama Anus Wan Vias di Bandung juga, cuman beda kecamatan kayaknya ya. Dia ordernya yang spider, paket spider hitam full dove ya, full hitam dove maksudnya gitu, dan menggunakan saklar on off. Oke, kita review dulu yang ini, yang atas nama Jaka Wiguna. Jadi ini adalah covernya aja untuk naruh ini nih. Jadi nanti ini naruhnya di belakang, dimasukinnya dari belakang ya, bukan dari depan, nggak muat. Dan ini sudah di repaint warna putih ya. Putihnya putih gloss atau putih kilap kayak gini ya. Ini original ya, bukan yang merek Win, karena kalau yang merek Win dia di tengahnya dia ada kayak semacam sambungan gitu. Ya kalau yang original dia kan nggak ada sambungannya. Kalau yang Win itu dia ada sambungan dari sini ke sini nih. Kalau nggak salah sih dia bentuknya kayak huruf apa gitu, kayak huruf I atau huruf T atau huruf Y gitu, saya lupa. Jadi supaya dia nggak melengkung. Ya kalau yang ini original, terus saya repaint. Tadinya mau saya pakai, cuman saya taruh di Shopee aja ya. Akhirnya ini ada yang beli juga sih, udah berapa tahun ini saya nyimpan ini. Ya ini sengaja saya lubangin nih satu. Di sini ada lubang 1, 2, ya, 3. Ya kenapa dilobangin? Karena tadinya ini nggak mau saya pakein cover ini, tapi saya punya cover apa sih, lupa namanya, itu dulu saya pernah jual tuh ya. Cover apa gitu ya, yang modelnya di sebelahnya tuh ada sennya itu. Nah ini untuk kabel sen nih di sini, kabel sen atau kabel apa gitu saya lupa. Ini kabel untuk memperkuat kabel tis ya, nanti diikat lagi, jadi nanti ini ketutupan semua. Saya udah nggak produksi lagi. Sebenarnya ada videonya, cuman di channel saya yang dulu ke band gitu ya. Oke, warnanya warna hitam, hitamnya hitam glossy, dan ini anti kuku ya. Jadi kalau misalkan di kuku atau di garis kuku itu dia nggak meninggalkan bekas ya. Ini saya pakai apa namanya tuh, pernis yang bagus ya. Saya jual berapa ya, 100 ribuan ya kalau nggak salah saya jualnya ya, seperti ini. Nggak sampai 200 ya, tuh. Oh, tukang tahu gejrot tuh ya, tuh ya. Kalau bagian belakangnya nggak saya cat ya, kayak ke bagian belakang seperti ini. Oke, yang dicat itu bagian luarnya aja. Ini juga sebenarnya nggak usah dicat, nggak apa-apa nih. Sebelah sini nanti kan ketutupan ya. Ini juga nanti ketutupan nih, sebelah sini nanti ketutupan sama apa namanya itu, sayap itu ya, sayap yang atasnya itu ya. Kalau saya juga saya repaint tuh, yang saya pakai cuman warna hitam repaintnya. Oke, ini kita pindahin dulu ke sini supaya nggak sempit ya. Ini saya taruh sini dulu ya. Kemudian yang punyanya Agnus ini kita apa namanya, kita taruh dulu kameranya atau handphonenya. Sip, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai lampu. Ini adalah paketan reflektor X-Rite lama, X-Rite old, Yamaha X-Rite 115 cc yang menggunakan original lampu 9 luminous LS2 tipe laser. Ya, ini ada lampu tambahannya warna biru di sebelah pinggir kiri dan pinggir kanan. Ini nanti akan menyala otomatis kalau lampunya nyala ya. Jadi ini selalu nyala warnanya biru.
Untuk sumber cahayanya ada di depan sini. Warnanya putih dan kuning, putih untuk dekat, kuning untuk jauh. Tipenya LS2, banyak sekali dijual di pasaran, tapi pastikan belinya yang original. Oke, ini stikernya. Untuk dayanya itu 13 watt, tegangannya dia DC. Ya. Nah, DC 9 sampai 80, kemudian warnanya putih dan kuning. Chipnya menggunakan CSP. Oke, taruh sini, kita pindahkan dulu. Fitting lampu depannya pakai KF601 yang sudah dirakit dengan saklar on off. Jadi ini saklarnya sudah dipasang atau sudah dirakit ya, atau sudah disambungkan ke fittingnya. Jadi nggak perlu putus-putus kabel lagi, sambung-sambung kabel lagi. Ini tinggal colok saja. Ya, ini nomor antriannya, Agnus. Oke, kemudian reflektornya pakai Win. Dan karena ini reflektornya sudah di repaint warna hitam, nah hitamnya hitam dop seperti ini. Jadi nanti pastikan kalau mau mengganti lampunya ini, pastikan menggunakan H6 yang laser. Ya, banyak sekali sekarang yang menjual tipe-tipe laser seperti ini. Bahkan ada sekarang ya RTD model billet gitu ya. Saya lupa nama itunya, mahal sih emang. Jadi dia cahayanya lebih bagus tuh. Oke. Ya. Nanti coba saya rakitkan. Saya belum ada waktu sih. Yang Osram yang Pro aja saya belum sempet rakit ya, belum sempet videoin. Udah sempet rakit sih, cuman udah keburu laku lagi. Oke, lanjut. Untuk lampunya bentuknya seperti ini, cahayanya nanti keluar dari depan seperti ini ya. Ada lensanya di bagian depan. Lensanya ini fungsinya untuk membentuk fokus ya, membentuk lampunya atau cahaya itu menjadi fokus. Kalau lensanya dilepas, nanti cahayanya dia ngebuyar atau nyebar gitu ya, tidak memfokus. Cara bukanya itu nanti ini ringnya ini bisa diputar sebelah ke kiri, itu nanti lensanya dilepas. Pastikan kalau mau pasang lensanya lagi, lihat dulu bentuk cahayanya, kemudian baru dikencengin, karena kalau lensanya bergeser sedikit aja nanti dia bentuk cahayanya berubah ya. Nah, itu tidak disarankan menggunakan lampu H6 yang biasa itu ya, yang maksudnya yang 2 sisi, yang 3 sisi, atau apalagi pakai bohlam, itu sangat tidak disarankan ya. Jadi karena kalau pakai yang seperti itu kan dia sumber cahayanya adalah menampilkan, memantulkan gitu ya, mengandalkan sifat pemantulan cahaya di reflektor ini. Kan kalau yang sebelum dicat itu reflektornya krom, nah itu sifatnya memantulkan cahaya yang berasal dari lampunya itu. Jadi ke belakang dulu baru ke depanan. Nanti kalau yang ini udah hitam dipakein lampu seperti itu, nanti cahayanya ngumpul di dalam, nggak nembak ke depan ya. Oke, lanjut. Untuk reflektor pakai Win, di sini ada logo Win ya. Ini udah saya segel. Ini tadi ngerakitnya lumayan gampang ya, karena ini dapat yang lemnya sedikit. Ya biasanya dapat yang lemnya banyak dan itu lemnya kagak rata, yaitu kalau dapat yang seperti itu capek tuh ngebersihin lemnya ya, karena kan sebelum dicat kita harus bersihin sisa-sisa lemnya dulu yang masih ada di sini nih. Kalau nggak dibersihin, nanti ketika dimasukkan lagi mikanya ini, dia nanti akan menggumpal atau nggak bisa rapet ya, jadi kayak ketahan gitu. Nah, kalau ini kan udah rapet ya. Bagian belakangnya seperti ini ya. Ini nanti dicabut saja, gunakan yang lama tuh yang bentuknya melengkung. Bawaan original itu dia bentuknya melengkung. Kalau ini bawaan dari Win, dia bentuknya lurus. Kemudian untuk fittingnya pakai KF601 yang karetnya karet besar seperti ini. Jadi karetnya gede ya, dia menutupi seluruh bagian lingkaran bagian luar. Karena kan ini ada 3 ya, 1 yang tengah sama yang dalam itu yang langsung ke dudukan H6 nya itu ya. Kalau yang ori itu dia yang tengah yang ketutupan, tapi kalau yang pakai GN5 itu yang dalam. Kalau yang ini KF601 ini pakainya yang luar. Kemudian kalau misalkan tidak menggunakan saklar, dia biasanya dari panjangnya dari sini sampai sini aja ya. Tapi karena ini menggunakan saklar, saya buatkan
tambahan kabel ya, seperti ini. Saya menggunakan kabel bintik, bilangnya kabel bintik ya, kabel bintik lah ya, kabel bintik otomotif. Nah ini untuk menyambung saklarnya ini ya, ini di solder ya, bukan di pelintir doang. Kemudian soldernya dirapihkan dengan heat shrink atau isolasi kabel gitu yang dipanasin ya. Kemudian dirapihkan lagi dengan spiral band. Spiral bandnya ini saya pakai yang merek Strong ya. Jadi teman-teman kalau mau spiral band atau perapih kabel seperti ini disarankan pakai yang merek Strong tuh, dia lebih kuat dan lengkungnya dia lebih lebih enak gitu ya, walaupun sama-sama elastis. Yang bukan merek Strong juga elastis, cuman dia kalau yang Strong ini rada kaku ya. Oke, di sini ada pengaman atau sikringnya saya pakai 10 ampere. Ukurannya 6x30 atau dimensinya 6x30. Kemudian rumah sikringnya juga pakai rumah sikring 6x30. Ini sikring cadangannya, sikring cadangan kalau misalkan yang ini putus kita ganti dengan yang ini. Sikringnya juga pakai 10 ampere. Untuk soketnya menggunakan soket 3 pin yang di sini ada tulisan disarankan arus DC. Jadi walaupun sebenarnya kalau menurut saya ini dia AC DC, jadi bisa langsung dicolok ke motor kayak punyanya LS1 yang sebelumnya. Ini dia AC DC, cuman karena dia ada tambahan lampunya ini dia jadi pakainya dijadiin DC ya. Ini lampu yang sebelah kiri kanan warna biru itu. Jadi makanya dijadikan DC. Nah, cara nge-DC ada di dalam kemasan, silahkan diikutin tutorialnya ya. Kalau misalkan udah dijadikan DC dia tetap nyala, cuman biasanya yang rusak duluan tuh lampu yang warna birunya itu, yang kiri kanannya itu. Nih, ya. Oke, kita langsung tes aja nyalanya. Kita pindahkan dulu ini. Kita nyalakan dulu, kita colok adaptornya. Nanti dari motor bentuknya seperti ini, kita langsung colok saja ini, kita colok, kita celok. Itu balik, oke benar. Nah, sambil bunyi klik ya. Ini kondisi dalam keadaan off seperti ini. Ini on, ini off. Ya pastikan kalau beli saklar seperti ini, sebelum dipasang di motor itu diklik dulu ya. Biasanya kalau dapet yang kurang bagus atau yang jelek itu dia ketika diklik on dia nggak langsung nyala lampunya, tapi harus digoyangin dulu bagian tengahnya ini. Dia biasanya bagian dalamnya kotor. Oke, untuk warnanya kuning untuk jauh, putih untuk dekat. Sekarang kita tes perbedaan jauh dekatnya. Kita ganjel dulu, mana ganjelannya, ini dia, ada di depan kok. Kita ganjil. Oke, kita matiin lampu studionya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk lampu dekat ya, lampu dekat. Ini untuk lampu jauh, dan warna kuningnya ini kuning pekat atau kuning kabut. Itu tengahnya bukan warna putih tapi warna kuning. Ya, kuning seperti ini nih kurang lebih. Ini untuk jauh, ini untuk dekat, jauh, dekat, jauh, dekat. Untuk mindahin jauh dekatnya menggunakan tombol yang ada di motor. Oke, pastikan kondisi motornya itu maksudnya kelistrikannya itu normal ya, karena kemarin ada beberapa diskusi ya, dia via inbox pesan seperti ini. Ternyata dia sudah punya saklar on off untuk lampunya. Nah ternyata dia ngambil saklarnya itu maksudnya untuk on off nya itu dia ngambilnya dari saluran lampu yang ada di dekat stop kontak ya. Kalau ini kan saya ngambil saluran lampunya adalah memutuskan negatif yang ada di sini ya. Itu nanti kalau misalkan seperti itu, dia biasanya kalau misalkan dinyalain itu tetap nyala ya. Maksudnya ketika dimatiin dia tetap nyala, baru ketika tombol jauhnya dimatiin, maksudnya dipindahin ke dekat, dia baru mati. Dia salah ngambil atau salah tong jalur ya. Pastikan kalau motong jalur itu dari lampunya. Ya benar sih dari lampunya tetap, cuman pastikan yang diambil tuh, yang dipotong adalah kabel negatifnya gitu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.